Pak Ahmad Kainama ini benar-benar membuat saya bertanya-tanya tentang latar belakang Pak Ahmad yang sebelumnya. Karena Pak Ahmad mengaku-ngaku bahwa Bapak Ahmad belajar Alkitab di tempat di mana Alkitab itu ditulis. Lalu Bapak memakai ayat dari Rasul Yohanes di dalam Yohanes 5 ayat 30 yang berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Pak Ahmad menjadikan ayat ini sebagai jargon Pak Ahmad untuk menunjukkan kepada dunia, untuk menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena menurut asumsi Bapak, bahwa Yesus sendiri mengaku bahwa Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, di mana aja Bapak ketika belajar Alkitab? Ketika Bapak belajar Alkitab, tidak pernahkah Bapak belajar tentang visi misi dari Rasul Yohanes ini, Pak? Tidak tahukah Bapak bahwa visi misi dari Rasul Yohanes ini justru mau menunjukkan kepada Bapak Ahmad bahwa Yesus itulah Tuhan, Pak? Rasul Yohanes ini adalah salah satu dari murid Yesus yang merupakan saksi kunci, yang merupakan saksi mata yang hidup, yang melihat sendiri bahwa Yesus memang adalah anak Allah. Yesus adalah penggenapan dari kitab nabi-nabi di Perjanjian Lama yang menyatakan bahwa Allah sendiri yang akan datang menjadi penebus dan juru selamat. Justru Rasul Yohanes inilah yang paling berani mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar. Yesus itulah yang memberikan pengenalan dan kebenaran kepada kita. Ini adalah visi misi dari Rasul Yohanes. Jadi ketika Bapak asal comot dari Rasul Yohanes, ayat dari Rasul Yohanes ini, dan berasumsi sendiri dan melepaskannya begitu saja dari konteksnya, nyatalah kepada saya bahwa Bapak dulunya sama sekali tidak pernah tahu akan hal ini. Bapak tidak tahu siapa itu Rasul Yohanes dan apa visi misinya dalam penulisan ayat ini. Tidak akan pernah ada celah sedikit pun yang ditulis oleh Rasul Yohanes untuk bisa Bapak pakai sebagai jargon untuk menolak ketuhanan Yesus. Karena justru yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini adalah untuk menunjukkan kepada Bapak bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa saya bilang begitu, Pak? Karena Bapak hanya mencomot ayat yang Bapak suka saja. Sedangkan Alkitab itu kontekstual, tidak bisa Bapak asal comot satu ayat dan melepaskannya begitu saja. Bapak harus baca ayat itu satu pasal minimal dan lihat konteks ayatnya. Konteks ayatnya di sini adalah memang Yesus sedang berbicara dalam kapasitasnya yang seorang nabi. Yesus sedang mengakui bahwa Dia adalah nabi yang dinubuatkan oleh Musa itu. Bapak lihat di ayat yang ke bawah-bawahnya. Oleh sebab itu Yesus berkata-kata dalam kapasitasnya yang seorang nabi. Tetapi ketika Bapak naik lagi ke ayatnya yang sebelumnya, Bapak bisa lihat di situ bahwa Yesus bukan hanya mengaku sebagai seorang nabi. Yesus mengaku sebagai anak Allah, Pak. Saya lagi. Bapak buka ayatnya yang sebelumnya, Yesus mengaku bahwa Dia adalah anak Allah. Anak Allah yang ditulis oleh Rasul Yohanes adalah Allah yang menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1, yaitu firman atau Elohim yang telah menjadi manusia. Itu yang artinya anak Allah. Dan Bapak perlu ketahui lagi, kalau memang Bapak pernah belajar Alkitab Lama, Bapak pasti pernah baca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-14, Yesus mengatakan bahwa Dialah Allah itu sendiri. Ketika Rasul Filipus meminta Yesus untuk menunjukkan di mana Bapa itu, di mana Elohim yang pernah mengutus Yesus itu, yang mengutus Yesus itu, Yesus berkata bahwa Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Di dalam Yohanes 14 ayat 8, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup buat kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku.
Yesus berkata begitu. Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Kok bisa kamu tanya begitu? Itu maksudnya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku. Itu loh Pak, sekali lagi, Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi apa Pak? Bapa yang mengutus Yesus itu dikatakan oleh Yesus. Yesus ngaku sendiri tidak jauh-jauh dari Yesus. Bapa yang mengutus Yesus itu satu oknum dengan Yesus. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Kenapa bisa begitu Pak? Karena Bapa itu roh Pak. Sekali lagi, Tuhannya orang Kristen itu, Yahweh Elohim itu, dia roh Pak. Dia bukan zat sama seperti Tuhannya Bapa. Itu yang perlu Bapak ketahui. Dan Elohim yang roh itu adalah rohnya Yesus sendiri. Menjadi satu pribadi dengan Yesus. Dia adalah Allah sendiri yang ada di dalam diri Yesus, yang menjadi satu oknum dengan Yesus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itulah sebabnya Yesus mengatakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku. Itulah sebabnya Yesus mengatakan akulah dia yang mengutus aku. Dan yang perlu Bapak ketahui, hal ini Yesus yang bergantung kepada Bapaknya, karena Yesus ada dalam kapasitasnya sebagai seorang nabi ini, sudah dicatat oleh Nabi Yesaya 750 tahun sebelumnya Pak. Nabi Yesaya mengatakan begini, di dalam Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, dan pengenalan dan takut akan Tuhan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang dengan orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di dalam negeri dengan kejujuran. Itu loh Pak. Sudah ditulis oleh Nabi Yesaya bahwa roh Allah itu akan ada pada diri Yesus, tidak jauh-jauh dari diri Yesus. Utusan Yesus adalah utusan, tetapi pengutus Yesus itu diam di dalam diri Yesus. Kenapa? Karena pengutus Yesus itu adalah rohnya Yesus sendiri, menjadi satu daging dengan Yesus.